Anak-anak, sebelum kita memulai sekolah minggu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami masih boleh kembali mengikuti sekolah minggu secara online. Tuhan berkati sinyal yang kami pakai dan setiap kami agar boleh fokus mengikuti sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, apa kabarnya anak-anak dalam satu minggu yang telah berlalu? Ya, Ose tahu, pasti anak-anak berada di masa-masa ujian, ya kan? Nah, di masa ujian kenaikan kelas ini, anak-anak tetap harus semangat dan tetap harus bersandar kepada Tuhan. Ingat ya, harus tetap berdoa dan baca firman Tuhan setiap hari minimal 1 pasalah atau 1 ayat. Nah, anak-anak, kita akan memulai sekolah minggu kita. Masih ingat dengan pujian Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Setiap hari kita, biarlah kita pakai untuk memuji Tuhan. Setiap nafas kita, setiap degup jantung kita, itu biarlah semua untuk kemuliaan Tuhan. Kita angkat pujian ini semuanya yang semangat ya. Biarlah setiap hari kita diwarnai dengan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap pilihmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Kita akan puji ini sekali lagi. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap pilihmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Anak-anak masih ingat dengan lagu Halo, halo, hello, hello, olah, olah. Apa kabarmu? Ya, Rose berharap anak-anak tetap dalam keadaan baik. Walaupun dalam minggu-minggu terakhir ini atau hari-hari yang telah berlalu, kita sering hujan. Iya, jadi walaupun dalam musim hujan ataupun panas yang sangat panas, anak-anak ingat tetap harus jaga kesehatan. Dan di masa pandemi ini, kita harus ingat untuk menjaga kesehatan kita. Ingat untuk memakai masker dimanapun anak-anak berada kalau keluar rumah ya. Kita angkat pujian Halo, halo, hello, hello, olah, olah. Semuanya senang, semua bersuka,
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Sister Ani, kita angkat satu pujian, Yesus sahabatku. Biarlah pujian ini membuat kita ingat kalau Tuhan Yesus sudah rela mati di kayu salib untuk kita, setiap orang yang berdosa kepadanya. Dan tidak ada orang yang mau rela mati demi kita, tetapi Tuhan Yesus mau rela mati demi kita. Bukan hanya mati saja, Yesus juga menang melawan maut. Apa artinya? Tuhan sudah menebus setiap dosa kita, dan Tuhan sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Maka dari itu, sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan, marilah kita selalu mengingat kalau kita dari kecil memiliki iman, harus kita jaga dengan setia dan baik. Kita angkat pujian ini, Yesus sahabatku. Di masa apapun dan keadaan apapun, biar kita ingat kalau Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu.
dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh dengan iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar iman menyerahkan diri dan percaya. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Adik-adik, hari ini kita belajar tentang satu tokoh, yaitu namanya Stefanus. Stefanus ini adalah seorang murid Tuhan yang setia dan ia memiliki mental yang sangat kuat. Ia dipilih sebagai seorang hati yang takut akan Tuhan. Kenapa dia dipilih sebagai orang yang takut akan Tuhan? Karena ia memiliki iman yang penuh dan dengan Tuhan serta Roh Kudus. Dan juga ia adalah seorang nabi yang memberitakan Injil. Akan tetapi ketika Stefanus memberitakan Injil kepada orang-orang banyak, akan tetapi ada orang-orang tidak menyukai tindakannya Stefanus, sehingga ia dibenci oleh sebagian orang. Dan yang paling parahnya lagi, Stefanus itu ini dibunuh oleh orang-orang yang tidak menyukainya, atau diberikan hukuman mati. Pada masa itu sangat kejam ya adik-adik. Padahal mereka itu, Stefanus ini mau memberitakan Injil, tetapi dia itu sampai diancam adik-adik untuk dibunuh. Jadi mereka sekali kondisi dari Stefanus. Padahal Stefanus ingin memberitakan Injil, tidak bermaksud jahat. Padahal memberitakan Injil adalah hal yang sangat baik. Tapi kalau mau melakukan pekerjaan Tuhan, maka juga harus memikul salib. Dan Stefanus ini juga memperoleh kekuatan dari Tuhan, sehingga ia bisa melewati semua masa sulitnya. Ia memiliki hati yang takut akan Tuhan, memiliki mental yang kuat sehingga ia bisa memberitakan Injil. Serta Stefanus juga berani memberitakan Injil. Ia tidak takut dan menyampaikan firman Tuhan. Kita juga perlu belajar seperti Stefanus yang memberitakan, yang berani untuk memberitakan Injil. Jangan takut untuk memberitakan Injil. Percayalah bahwa kita akan selalu diberikan kekuatan oleh Tuhan. Jadi adik-adik, kalau kita mau memberitakan Injil kepada orang-orang, sebelumnya kita harus berdoa dulu dan minta kasih Tuhan. Kalau kita memperoleh kasih daripada Tuhan, percayalah bahwa kita tidak akan takut lagi untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi siapa saja yang perlu kita beritakan Injil, melalui orang-orang terdekat kita dulu, terlebih dahulu, seperti keluarga, orang tua yang belum percaya Tuhan, teman-teman dekat kita yang belum percaya Tuhan, kita memberitakan Injil kepada mereka. Jadi yuk adik-adik beritakan Injil. Jangan tunggu-tunggu lagi. Percayalah bahwa kalau kita berdoa dan memperoleh kasih Tuhan, Tuhan akan mengurapi mulut kita. Kita perlu belajar seperti Stefanus yang berani memberitakan firman Tuhan, memiliki mental yang kuat. Percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan tenang saja adik-adik, kita tidak akan diberikan hukuman mati seperti Stefanus. Kalau kita memberitakan Injil, Tuhan pakai Stefanus dengan sangat luar biasa, sehingga banyak orang juga percaya kepada Tuhan. Kalau misalnya Tuhan bisa memakai Stefanus, maka Tuhan juga bisa memakai kita dan bisa mengurapi kita.
Bagaimana juga dengan adik-adik? Jangan tunggu lagi adik-adik untuk menyampaikan firman Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kita hikmat dan kekuatan yang daripada Tuhan Yesus. Oke, jadi firman Tuhan hari ini sudah selesai. Jadi Lause berharap kalian bisa mendapatkan berkat daripada Tuhan melalui firman Tuhan hari ini. Jadi hari ini Lause akan memberikan kalian ayat hafalan. Jadi dari Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Oke adik-adik, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadi sebelum kita lanjut untuk memuji Tuhan, yuk sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Engkau turut campur tangan atas anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau menjamah setiap hati mereka supaya mereka berani untuk menyampaikan firman Tuhan kepada keluarga mereka dan bisa memberitakan Injil kepada keluarga mereka, kepada teman-teman mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, bagaimana tadi dengan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Stefani? Nah kita harus belajar seperti Stefanus. Stefanus setia sampai akhir, walaupun dia harus dilempari dengan batu, tetapi Stefanus tidak pernah menyangkal imannya. Dia tetap menjadi anak Tuhan, walaupun dia disiksa. Bagaimana dengan kita? Sekarang kita tidak bisa berkumpul di sekolah minggu kita. Kita tidak bisa datang ke pos PI. Tetapi apakah kita tetap menjadi anak Tuhan yang setia di masa pandemi ini? Lause yakin dan percaya kalau kita tetap setia. Maka dari itu kita pelajari satu lagu, Teman Setia.
surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.